Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Kali ini kita masih di pembahasan bab aljabar, subbab. Sebelum kita masuk ke operasi hitung aljabar, kita akan mengulas lagi yang namanya FPB dan KPK gitu teman-teman ya. FPB dan KPK, apa itu FPB, apa itu KPK? KPK ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Apa ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan, tapi ini kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB faktor persekutuan terbesar. Sebelum kita lanjutkan lebih lanjut mengenai FPB dan KPK, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini teman-teman, terus kemudian tombol loncengnya dinyalakan agar sewaktu-waktu ada updatean video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Jangan lupa like dan komentar sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Teman-teman tidak ada ruginya melakukan itu semuanya karena semuanya gratis. Baiklah, FPB dan KPK kita pakai yang metode biasa dulu ya. Kita pakai metode biasa dulu untuk FPB dan KPK. FPB faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar 6 dan 8. 6 ini faktornya ada 1, 6 ya. Terus sebagi 2 dan 3 faktornya 1 kali 6, 2 kali 6, 2 kali 3 6 gitu ya, atau 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Terus 8 ada 1, 8, 2 dan 4. Nah faktornya lah di sini yang sama itu ada 2. Nah yang bersekutu anggotanya ada 2, berarti FPB adalah 2. Terus kemudian KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dilibatkan 6 dan 8 ya. 6 tambah 6 12 tambah 6 18 gitu ya. Nah, di sini ada 6 ya, tambah 6 lagi 24 tambah 6 lagi 30 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 8 lagi 32 40 48. Kalau kita lanjutkan 36 ya, 36 42 48 dan seterusnya gitu ya. Nah di sini kelipatan persekutuan terkecil, kelipatan ini yang sama dimulai dari 24. Nah terus ada lagi di 48. Nah ini yang kita ambil adalah yang terkecil, yang bersekutu yang terkecil, berarti KPK nya adalah 24 gitu teman-teman ya. Nah, sampai sini bisa dipahami. Baik, setelah ini kita akan membahas mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Tapi sebelum kita masuk pada pohon faktor ya, ada satu hal yang perlu dipahami, yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dengan dirinya, dibagi dengan dirinya sendiri dan bilangan itu sendiri. Yaitu 2, 1 nggak masuk ya. 2 bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. Terus 3, 5, 7, 11, 17, 19 ya. 19, 29, 31 dan seterusnya. Ini bilangan prima. Baik, kita langsung ke pohon faktor. Pohon faktor seperti ini teman-teman. Jadi dibagi dengan bilangan prima ya. Misal 6 di sini dibagi bilangan primanya 2, yang terkecil dulu, hasilnya 3. Oke ya. Habis ya. Habis 8 mentok di bilangan prima ya, mentok di bilangan prima. Kalau 1 kan bukan bilangan prima. Bagi 2 hasilnya 4, dibagi 2 hasilnya 2. Itu. Jadi untuk 6 ini ada 2 dan 3.
Untuk 8 ada 2 pangkat 2, ada 2, dan ada 2 lagi, berarti 2 pangkat 3 ya. Nah, untuk mencari KPK FWB dulu. Untuk mencari FWB itu dicari pangkatnya yang paling kecil, yang bersekutu. Nah, yang bersekutu yang pangkatnya paling kecil. Jadi FWB sama dengan yang bersekutu hanya 2 kan, 2 yang pangkatnya kecil 2, berarti 6 dan 8 itu FWB nya 2 ya. Terus kalau KPK itu dicari yang bersekutu yang pangkatnya paling besar, terus ditambah yang tidak bersekutu, itu dikalikan dengan yang tidak bersekutu. Ini 2 yang bersekutu pangkatnya paling besar adalah 3, berarti 2 pangkat 3 dikali yang nggak bersekutu 3 gitu ya. Kalau di sini ada nggak bersekutu lagi ditulis semua, itu sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24, sama kan. Sama dengan yang metode manual ya. Contoh lagi nih, berapa 10 dan 20, kita pakai pohon faktor dan pakai yang manual. 10 20 10 untuk FWB nya ya. FWB nya 10 itu ada 1 10, sini ada 2 dan 5, 1 20 2 10 4 dan 5, 4 dan 5 yang bersekutu 2 dan 5 10. Ya FWB kan faktor persekutuan yang paling besar, yang bersekutu dan yang paling besar, yaitu 10. Itu FWB nya sama dengan 10. Sekarang kita cari KPK nya. KPK nya ya 20 itu sendiri KPK nya. Nah kita lihat kan ada 10 tambah 10 lagi 20 30 gitu ya. Kalau yang 20 40 60. Nah ini 20. Jadi KPK nya adalah 20. Kita cari pakai menggunakan pohon faktor. Sekarang kita menggunakan pohon faktor. 10 ini bagi 2 hasilnya 5, habis ya, tidak bisa lagi ya. 20 ini 2 10 2 5. Nah kita cari FWB nya. FWB ini cari yang bersekutu tapi yang pangkatnya paling kecil ya. Di sini yang 10 ya, ada 2 dan 5 ya Kak. Yang 20 ada 2 pangkat 2 dan 5. FWB pangkatnya paling kecil, dicari yang pangkatnya paling kecil ya. Ini pangkat 2, ini enggak ada pangkatnya, berarti 2 dikali 5 bersekutu pangkatnya sama dengan 10. KPK KPK dicari yang pangkatnya paling besar, 2 pangkat 2. Nah, dikali 5 dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Sama ya, pakai pohon faktor maupun yang manual, sama saja caranya. Sekarang yang ada variabelnya. Misal kita 16 dan 48 ya, pakai pohon faktor 2 8 2 4 2 2 ya. 16 sama dengan 2 pangkat 4, 2 ini 24 2 12 2 6 2 3 48 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 3. FWB dan KPK. FWB ini dicari yang pangkatnya paling kecil, di sini 2 pangkat 4, maaf 2 pangkat 4 karena sama ya, yang bersekutu tapi pangkatnya paling kecil, 3 enggak ada sekutunya sama dengan 16. Terus kalau KPK dicari pangkat yang paling besar karena pangkatnya sama kan, 2 pangkat 4, terus ditambah dikalikan dengan yang tidak bersekutu, dikali 3. 16 kali 3 sama dengan 48. Terus bagaimana jika di sini ada 16K
dan 48K kuadrat. 16K 48 kuadrat, 16 dan 48 sudah ada ya. Jadi 16K 48K kuadrat. Ini faktor-faktornya ini sini ya. 16K itu ada 2 pangkat 4 dan K. 48K kuadrat ada 2 pangkat 4 nih ya. Ada 3, ada K, karena K kuadrat kan. Nah, untuk FVP nya pangkat paling kecil kan 16, yang bersekutu saja K, ada K, berarti dikali K, dan ya 16K. KPK ini yang pangkat yang paling besar, yang paling besar ya, ditambah yang tidak bersekutu. Yang bersekutu dulu ada 2 pangkat 4, terus K ya, terus ada 3 dan K tidak bersekutu. Kita kumpulkan yang selain variabel 16 kali 3 ini K kali K, dan 48K kuadrat. KPK nya 48K kuadrat, FVP nya 16K. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada variabelnya, kurang lebih cara mencarinya seperti itu. Sampai di sini, jika bermanfaat silahkan di-share ke rekan-rekan yang lain agar mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama seperti yang teman-teman rasakan. Jangan lupa komentar dan like sebanyak-banyaknya, semuanya itu gratis, jadi tidak ada ruginya teman-teman melakukan semua itu. Terus kemudian bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini teman-teman ya, agar terus kemudian tombol loncengnya dinyalakan agar sewaktu-waktu ada update video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Sampai di sini pembahasan kita, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.